Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Budiarta dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan materi tentang pernikahan dan mawaris dalam ajaran agama Islam. Pernikahan dalam bahasa yaitu berkumpul atau bersatu. Adapun menurut istilah hukum syara, nikah ialah suatu akad atau ikatan perjanjian yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram untuk membentuk rumah tangga yang diridhoi Allah. Tujuan dari pernikahan antara lain sebagai berikut. 1. Melaksanakan sunnah Rasulullah. Yang kedua yaitu memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Ketiga, menyempurnakan agama. Dan yang keempat yaitu menguatkan umat Islam dalam ibadah sekaligus menjadi benteng kuku akhlak manusia. Yang kelima yaitu memperoleh ketenangan. Yang keenam memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir adalah investasi di akhirat. Hukum pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sudah diatur oleh hukum, baik hukum negara, hukum agama, maupun hukum adat. Di dalam hal pernikahan pun juga telah diatur menurut agamanya masing-masing. Namun, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan pernikahan, serta tujuan dari pernikahan, maka melaksanakan suatu pernikahan itu dapat dikenakan hukum mubah, wajib, sunnah, makruh, dan bisa menjadi haram. Pernikahan hukumnya mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang masih bisa menahan diri dan tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan menikah. Pernikahan hukumnya wajib. Apabila seseorang sudah mampu melakukan pernikahan dan nafsunya sudah mendesak serta ditakutkan akan terjerumus dalam perzinaan. Pernikahan hukumnya sunnah. Adapun bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnahlah ia menikah. Pernikahan hukumnya makruh. Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istrinya. Pernikahan hukumnya haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya, serta nafsunya pun tidak mendesak. Haramlah ia menikah. Ta'aruf dapat menjadi langkah awal untuk mengenalkan dua keluarga yang akan menjodohkan. Khitbah adalah proses lamaran di mana pihak keluarga calon mempelai pria bersilaturahmi ke rumah calon mempelai wanita. Rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Pengertian dan hukum talak. Menurut bahasa, talak artinya melepaskan ikatan dalam kaitannya dengan pernikahan. Talak berarti melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz-lafaz talak atau yang seperti dan mengandung maksud sama dengan talak. Hukum talak menurut mazhab Hambali yaitu talak wajib, talak haram, talak sunnah, dan talak mubah. Setelah kita membahas tentang pernikahan,
Kita akan membahas materi tentang mawaris. Hukum waris. Menurut kompilasi hukum Islam, hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak, pemilikan harta, peninggalan atau tirkah. Pewaris menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Mawaris. Kata mawaris merupakan bentuk jamak dari kata miros, yang artinya harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia untuk ahli warisnya. Mawaris disebut juga dengan faraid. Ada 3 unsur mawaris, yaitu sebagai berikut. 1. Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan dibagikan kepada ahli waris disebut al-muwaris. 2. Orang yang akan mewarisi harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang disebut al-waris. 3. Harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli waris setelah dilaksanakan kewajiban-kewajibannya disebut hakul maurus. Zawil furud. Zawil furud adalah para ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan ketentuan nas Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Asobah. Asobah adalah ahli waris yang mendapatkan bagian di luar ketentuan zawil furud. Ada kalanya dapat mengambil seluruh harta warisan apabila almarhum atau almarhumah tidak mempunyai ahli waris dan zawil furud, atau mengambil sisa harta warisan setelah dibagikan kepada zawil furud. Asabah terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Asabah binafsi atau asabah binafsihi. 2. Asabah bil ghair atau asabah bi ghairihi. Yang ketiga adalah asabah ma'al ghair atau asabah ma'a ghairihi. Hijab. Menurut bahasa, hijab artinya halangan atau tabir. Sedangkan menurut istilah ilmu mawaris, hijab ialah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali maupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya atau hubungannya dengan orang yang meninggal. Hijab terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Yaitu hijab nuksan. Yang kedua adalah hijab hirman. Yang ketiga adalah hijab hirman dengan seseorang. Pembagian masing-masing ahli waris. Agama Islam memberikan hak dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam masalah mawaris. Artinya, tidak hanya laki-laki yang mendapatkan warisan, tetapi perempuan juga mendapatkan hak yang sama. Adapun ketentuan terperinci atau farud mukaddarabah, bagian setiap ahli waris sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis ada 6 macam, antara lain sebagai berikut. Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah atau an-nifsu. Yang kedua adalah ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4 atau ar-rubu'. Yang ketiga adalah ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3 atau as-sulusu. Yang keempat adalah ahli waris yang mendapat bagian 2/3 atau as-sulusani. Yang kelima ialah ahli waris yang mendapat bagian 1/6 atau as-sudusu.
Yang keenam yaitu ahli waris yang mendapat bagian 1/8 atau as-sumunu. Hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama ialah pembunuh. Yang kedua yaitu seorang budak. Yang ketiga orang murtad. Dan yang keempat adalah perbedaan agama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Dita Fudiarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.